Ada dua versi tentang Orlando Rosario Napal dan juga Manawa ya. Dan ini Padre Pio ya. Ad- Padre Pio ya yang baru meninggal abad ini ya, abad yang lalu tahun 1968. Jadi dia pernah berkata the rosary is the weapon for these times ya. Jadi artinya rosario adalah senjata ya untuk saat ini ya. Senjata apa? Tentu bukan senjata perang, tapi adalah senjata untuk menghadapi peperangan rohani ya. Padre Pio memandang rosario sebagai alat dalam rohani yang berkelanjutan melawan kuasa-kuasa jahat dan godaan untuk berbuat dosa ya. Jadi Rosario ini digunakan sebagai alat senjata untuk melawan kuasa iblis, melawan goda-godaan yang tidak baik. Lalu eh, Rosario juga merupakan syafaat Maria, yang artinya Rosario adalah cara untuk memohon kepada Perawan Maria yang terberkati agar bersyafaat bagi kita, ya, menyediakan perisai terhadap godaan dan dosa dan perlindungan surga. Bersyafaat bagi kita artinya berdoa bersama, sama seperti kita doa syafaat ya bersama-sama. Karena yang mengabulkan doa kita adalah tetap Tuhan Yesus atau Allah Bapa ya. Kita berdoa bersama Bunda Maria supaya Bunda Maria ikut berdoa ya. Karena kita yakin doa seorang ibu itu besar kuasanya dan juga seperti hal di Kana di mana Bunda Maria hadir dan memohon kepada Yesus, maka air pun berubah menjadi anggur. Ya, kita pun percaya semoga melalui perantaraan Bunda Maria di dalam doa Rosario, ketika kita berdoa Rosario, kita pun berdoa bersama Bunda Maria. Lalu meditasi Injil dengan berfokus pada misteri kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, Rosario berfungsi sebagai media gembira, sedih, terang, dan mulia. Itu semuanya berfokus, semuanya peristiwanya ada di dalam Injil. Ya, sehingga Rosario Suci Maria merupakan rantai halus yang hubungan kita dengan Allah ya. Jadi Rosario sekali lagi bukan doa kepada Bunda Maria, tapi kita berdoa bersama Bunda Maria untuk menuju Allah. Jadi Rosario ini yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah, sekarang kita lihat tadi kita sebut dikatakan seperti Pak Dropia bilang bahwa Rosario adalah meditasi Injil ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang sejarah bulan Rosario, bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau tambahan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang sehubungan dengan sejarah Rosario yang dijelaskan oleh Romo Agustinus tadi, bisa raise hand, nanti saya akan nyalakan mic-nya. Kayaknya masih Nggak ada? belum. Ya, Ya, oke ya. Semua masih mendengarkan ya. betul, Oke, betul. ya, oke. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi ya, meditasi Injil ya. Yang pertama adalah peristiwa gembira ya. Saya rasa biasa semua orang sudah hafal di luar kepala ya. Apa itu peristiwa gembira ya. Jadi pertama peristiwa gembira itu didoakan setiap hari Senin dan Sabtu ya. Jadi peristiwa yang pertama itu Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yesus dipersembahkan, Yesus ditemukan dalam bait Allah. Kalau kita lihat kelima peristiwa ini melibatkan hidup Bunda Maria ya. Bunda Maria yang mau bekerja sama dengan Allah ya. Bunda Maria ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel, Bunda Maria berkata ya ya, dia taat walaupun harus mengandung sebelum ya. Demikian juga mengunjungi Elizabeth ya.
walaupun sedang hamil muda, tapi ia bersedia jalan kaki jauh ke pegunungan Yehuda ya, jauh dari Bethlehem ke Yehuda, ya jalan kaki, wanita hamil muda. Lalu juga Yesus dilahirkan di Bethlehem, ini juga tidak mudah, harus melahirkan di kandang hewan ya, tanpa bantuan bidan, dokter ya, dan perawat ya, hanya berdua dengan Santo Yosef ya. Lalu juga Yesus yang dipersembahkan dalam bait Allah, kita mengenal adanya Simeon ya, Kiding Simeon yang mengatakan sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Lalu juga Yesus yang diketemukan dalam bait Allah. Ya, waktu itu Yesus hilang dan Santo Yosef dan Bunda Maria ini bingung mencari dan ketika ditemukan, apa kata Yesus? Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Ya, sudah capek-capek dicari ya, hilang. Tapi jawaban Yesus seperti itu. Tapi Bunda Maria, seperti dikatakan, Bunda Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Jadi kalau kita lihat ini adalah peristiwa gembira. Gembira bagi siapa? Gembira bagi kita, tapi ini merupakan duka cita bagi Maria, ya. Ya kan, semua ini adalah semua ini membutuhkan pengorbanan dari Bunda Maria dan ketaatan, ya. Tapi syukur pada Allah karena Bunda Maria ini mau berkorban, lalu taat kepada Tuhan dan bersedia berkorban, menderita, kita boleh menikmati keselamatan. Kita bersuka cita karena melalui dia, melalui kesengsaraan, melalui penderitaan, penyerahan diri, kerendahan hati Bunda Maria, kita bisa menoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi setiap kali kita mendoakan Rosario dan peristiwa sedih, peristiwa gembira, kita diajak untuk menjadi seperti Bunda Maria. Sudahkah kita ini membawa kabar gembira? Sudahkah kita mau mengunjungi orang-orang yang membutuhkan, menghibur? Sudahkah kita ini membawa Yesus, ya, melahirkan Yesus kepada banyak orang, menjadi perantara Yesus bagi banyak orang? Sudahkah kita ini bersedia ya untuk eh, menderita karena Yesus? Dan sudahkah kita juga merenungkan semua peristiwa hidup kita sehari-hari? Itu undangannya ya. Ini peristiwa gembira ya. Dan semua sekali lagi semua ada di Alkitab. Bisa dicatat atau ambil di foto ya, nanti bisa dibaca sendiri di rumah ayat-ayat ini dari Lukas ya. Dari Lukas semua ini ya. Lalu berikutnya peristiwa sedih ya. Ya, didoakan setiap hari Selasa dan Jumat ya. Tadi yang pertama, peristiwa yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapa, kepada Bapaknya di surga ya, dalam sakratul maut. Yesus dera, Yesus dimahkotoi duri, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari, dan Yesus wafat di salib ya. Mana Bunda Maria pun hadir ya ketika Yesus disalib, ketika Yesus bertemu, kan ada ceritanya, Yesus bertemu dengan ibunya ya dalam jalan salib. Yesus bertemu dengan ibunya, lalu Yesus juga berdiri dekat kaki salib Yesus. Dan ketika Yesus wafat dan jenazahnya diturunkan dari kayu salib, Bunda Maria menerima jenazahnya yang terkenal dengan patung Pieta ya. Jadi di sini dalam peristiwa sedih sekalipun ketika Yesus mulai ditangkap di Mangku Salib dan wafat, Bunda Maria hadir ya. Bahkan dikatakan Bunda Maria berdiri dekat kaki salib Yesus yang artinya Bunda Maria ini berdiri dengan tegar dengan imannya ya. Walaupun sedih, tapi Bunda Maria tetap berdiri dalam iman, kuat dalam iman ya. Semoga kita pun dalam ketika merenungkan peristiwa sedih, ketika kita berdoa rosario, memperingati peristiwa sedih, kita mau menyerahkan semua penderitaan kita dan mohon kekuatan dari kekuatan doa dari Bunda Maria supaya kita bisa dimampukan ya seperti Bunda Maria yang mengikuti jalannya salib Yesus ya. Tidak mudah, penuh tantangan, tapi mari kita berkuat berteguh dalam iman karena Bunda Maria selalu mendoakan kita. Yesus selalu menyertai kita. Itu dari peristiwa yang sedih. Sekali lagi semuanya
ini semuanya Rasul turun atas para rasul, Maria diangkat ke surga, dan Maria dimahkotai di surga. Ya, sama peristiwa mulia. Peristiwa mulia didoakan setiap hari Rabu dan Minggu ya. Ya, semuanya juga ada di hari Injil dan juga semuanya di situ ada peran Bunda Maria ya. Ketika Pentakosta, ketika Roh Kudus turun atas para rasul, Bunda Maria ada di situ. Dia yang mengumpulkan para rasul untuk berkumpul ya di Yerusalem di sebuah ruangan atas untuk menerima Roh Kudus. Lalu terlebih Maria diangkat ke surga dan Maria dimahkotai di surga sebagai ratu surga dan bumi ya. Mengapa Maria bisa diangkat ke surga? Ya, Maria itu diangkat ya, diangkat beda dengan Tuhan Yesus yang naik ke surga ya. Kalau Yesus naik ke surga, ascension ya. Kalau Bunda Maria, assumption. Assumption of Mary ya. Bedanya Yesus naik artinya naik dengan kekuatan diri sendiri ya. Karena Yesus adalah putra Allah, dia berasal dari Allah dari surga, maka ia akan kembali ke surga ya dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan Bunda Maria itu diangkat ya. Di artinya ada yang mengangkat. Siapa yang mengangkat? Tentu kekuatan ilahi, kekuatan Allah. Karena Bunda Maria adalah manusia biasa sama seperti kita dan Bunda Maria itu tidak mengalami kematian karena Bunda Maria tidak berdosa. Dari mana kita tahu Bunda Maria tidak berdosa? Ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, Salaria penuh rahmat, Hail Mary full of grace ya. Jadi Bunda Maria itu penuh rahmat, karena penuh rahmat dia tidak memiliki dosa. Karena lawan dari dosa adalah rahmat ya. Ketika kita ini penuh dengan rahmat ya, ketika kita ngaku dosa itu dosa-dosa kita semuanya sudah diampuni, dosa-dosa kita yang diakukan itu diampuni sehingga kita kembali penuh rahmat, tidak berdosa ya. Itu artinya penuh rahmat. Dan Bunda Maria bisa menjadi penuh rahmat karena Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa ya. Yang seperti ada dogma ya, Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa atau yang dikenal juga dengan Immaculate Conception ya. Karena Bunda Maria tidak berdosa, ia tidak mengenal maut. Karena upah dosa adalah maut, ya. Sehingga karena ia tidak mengalami kematian, jadi menurut catatan atau menurut legenda, jadi Bunda Maria ketika tidur, waktu usianya sudah lanjut, ketika tidur ia diangkat tubuh dan jiwanya ke surga, ya. Sehingga sekarang, ya kita tidak pernah menemukan makam Bunda Maria itu ada di mana, ya. Lalu yang terakhir Maria dimahkotai di surga ya, yang kelima ya. Ya ini juga merupakan dogma ya, karena Bunda Maria ini sudah melakukan hal yang eh, baik ya, Bunda Maria rendah hati dan karena ketaatannya Tuhan menganugerahkan ia mahkota kemuliaan di surga ya sebagai Ratu Bumi dan surga ya. Itu ya. Sekali lagi semua dari Alkitab bisa dibaca nanti ya ayat-ayatnya. Lalu yang terakhir adalah peristiwa terang atau cahaya yang ditambahkan sekitar tahun 2000 oleh Paus Yohanes kedua. Ya, mengapa peristiwa terang ini ditambahkan? Ya, karena kita melihat bahwa kita mau melihat karya Tuhan Yesus ya. Kalau tadi sedih, gembira, lalu mulia ya, kita mau lihat apa sih peristiwa terang itu mengapa penting? Karena juga mengisahkan tentang pelayanan Yesus ya, karya-karya Yesus yang membawa terang ya. Jadi Yesus seperti kata Tuhan Yesus, aku datang untuk membawa terang. I'm the light of the world ya, saya adalah terang dunia. Jadi namanya terang ya. Dan sebagai terang atau cahaya dunia, apa sih yang dilakukan Tuhan ya? Ya, ini peristiwa ini didoakan setiap hari Kamis ya. Jadi yang pertama sebelum Yesus ini melakukan public ministry ya sebelum melayani ya. Yesus ini dibaptis ya sebagai awal ya. Mengingatkan kita juga akan pembaptisan yang kita terima sebagai anak-anak Allah. Kita diutus ya, setelah kita dibaptis, kita diutus mewartakan Injil untuk melayani ya. Ya, jadi pertama setelah Yesus dibaptis, nah, lalu Yesus mulai mengadakan mujizat, mulai mengajar ya, mulai menyembuhkan orang. Dan mujizat yang pertama itu adalah mengubah air menjadi anggur ya. Peristiwa
yang kedua, peristiwa terang kedua ya, dalam perjamuan nikah di Kana ya. Jadi Yesus mengubah air menjadi anggur ini merupakan tanda mujizat Yesus yang pertama. Lalu setelah itu peristiwa terang yang ketiga, Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan ya. Yesus dimuliakan di atas gunung, ada peristiwa yang dikenal dengan transfigurasi ya. Dan Yesus mendapatkan ekaristi dalam perjamuan terakhir ya. Sini kita lihat juga ada peran Bunda Maria dalam pernikahan di Kana ya. Bunda Maria juga selalu hadir menemani Yesus dalam setiap perjalanannya ketika ia mengajar ya. Jadi Yohanes Paulus menambahkan peristiwa ini agar umat Katolik bisa lebih merenungkan kehidupan Yesus secara lebih lengkap, khususnya masa pelayanan publiknya ya. Semua ada di alam Alkitab, bisa dibaca nanti ya. Jadi sebagai kesimpulan ya, kata rosaria itu berasal dari bahasa Latin yang berarti karangan bunga mawar ya, rosa ya, rosa atau bahasa Inggrisnya rose ya. Mawar merupakan salah satu bunga yang melambangkan Santa Perawan Maria. Ya, kalau bulan Oktober adalah bulan Rosario, maka bulan Mei adalah bulan Bunda Maria. Mengapa bulan Mei dijadikan bulan Bunda Maria? Karena waktu itu di Eropa kalau bulan Mei itu musim semi, banyak bunga-bunga bermekaran ya. Dan karena uh, banyak bunga-bunga bermekaran, uh, penduduk sana ini menghias ya, menggunakan bunga-bunga itu untuk menghias patung Bunda Maria. Dan sebab sejak saat itu mulai timbullah tradisi bulan Mei itu banyak penduduk Eropa menghias patung mereka dengan bunga-bunga yang terutama adalah bunga mawar ya. Sehingga dan tradisi ini akhirnya berlanjut hingga saat sekarang. Hingga selama bulan Mei ini akan dijadikan sebagai bulan Maria ya. Jadi Rosario itu bukan sekedar devosi kepada Bunda Maria, Rosario adalah devosi yang menuntut kita kepada Tritunggal Maha Kudus melalui hati dan pikiran Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan Bunda Maria yang tak bernoda, yang atau tidak berdosa. Ya, Rosario merupakan sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah dan untuk lebih terlibat dalam kehidupan sebagai anak-anaknya. Ya, jadi Rosario ini adalah sarana ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak cara untuk supaya kita ini bisa dekat dengan Tuhan dan Rosario ini adalah caranya. Rosario ini begitu sederhana, begitu kecil, mudah dibawa ya. Tapi tentu apabila kita doakan dengan iman yang besar pasti akan besar kuasanya, buah-buahnya akan sungguh bisa kita rasakan. Jadi dengan kata lain, peristiwa dengan berdoa rosario ini kita dianggap untuk hidup suci ya, dan memaknai 4 peristiwa dalam kehidupan Yesus bersama Bunda Maria. Kita diundang untuk hidup suci, menjadi pewarta Injil, pewarta kebenaran, dan pewarta sukacita. Jadi Rosario adalah meditasi atas misteri kehidupan Yesus Kristus bersama Bunda Maria. Ya, ini yang penting di Rosario adalah meditasi atas misteri kehidupan Yesus Kristus di mana semuanya ada di dalam Alkitab bersama Bunda Maria. Ya, ya ini tadi seperti yang saya bilang adalah patung Pieta ya. Jadi Bunda Maria menerima patung Yesus ya. Ya, ini salah satu dari duka Maria. Ya, ya, kalau kita lihat Mother, salah satu duka cita Maria adalah ketika ia menerima jenazah Yesus. Ya, ya jadi sampai sini, ya saya hanya tambahkan sedikit ya tentang 4 dogma dalam eh, Maria ya, dogma Maria tentang Maria ya. Jadi 4 dogma Maria ya. Tadi ada nanti semuanya akan dijelaskan di minggu-minggu berikutnya ya. Kalau saya lihat, saya hanya sedikit mengelupas saja mengapa Rosario itu penting dan karena ini berangkat dari dogma Bunda Maria ya, yaitu sebagai Maria Bunda Allah, Maria tetap perawan, Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, dan Bunda Maria yang diangkat ke surga ya. Kita lihat sekilas saja ya. Jadi Mariologi, Rosario itu berbeda dengan Mariologi ya.
Rosario adalah doa, ya seperti saya jelaskan adalah doa devosional. Dan tentu semuanya ini ada dasar Alkitabnya. Mengapa kita ini berdoa Rosario, mengapa kita ini berdoa Salam Maria, ya. Ya, dan kita bisa tahu makna doa Rosario apabila kita ini bisa belajar tentang Bunda Maria. Dan salah satu ilmu yang belajar tentang ilmu teologi yang membahas dan mempelajari Bunda Maria adalah Mariologi. Jadi Mariologi adalah studi teologis tentang Maria, Bunda Yesus. Mariologi berupaya menghubungkan doktrin atau dogma tentang Maria dengan doktrin iman lainnya, seperti doktrin tentang Yesus dan gagasan tentang penebusan, perantaraan, dan rahmat. Mariologi bertujuan untuk mendapatkan peran Maria yang bersejarah dalam konteks kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja tentang Maria. Mariologi dapat didefinisikan secara luas sebagai studi tentang pengabdian dan iman Maria dalam sejarah iman gereja Katolik. Dari dasar inilah kita bisa melihat bahwa banyak peristiwa yang terjadi, ya. Seperti tadi kita lihat di awal tentang peristiwa perang di Lepanto oleh Diolah Napal, ya. Guadalupe, ya, Lourdes, ya, Fatima, semuanya itu ya semua adalah peristiwa-peristiwa yang bisa dijelaskan apabila kita bisa memahami siapa itu Bunda Maria dalam ajaran Mariologi, ya. Seperti di seperti di Lourdes kan Bunda Maria berkata kepada Bernadette, akulah dikandung tanpa noda. Berasal dari akhir perkataan ini menjadi dog, ya, Bunda Maria. Jadi empat Marian dogma ini, Bunda Maria diangkat ke surga setelah tugasnya di dunia. Bunda Maria diangkat ke surga baik tubuh dan jiwanya. Lalu dogma yang kedua, Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, kudus, ia kudus, ya. Karena apabila nggak kudus maka tubuh Bunda Maria akan hancur, ya. Oleh itu Bunda pertama, Bunda Maria ini dikandung tanpa noda dosa supaya bisa mengandung Tuhan Yesus yang adalah suci anak Allah. Lalu Bunda Maria sebagai Bunda Kristus, ya, Bunda Allah. Jadi Maria Bunda Allah diperingati tanggal tanggal 1 Januari, ya. Kalau tadi Assumption of Mary itu setiap tanggal 22 Agustus, ya. Lalu eh, Maria dikandung tanpa noda dosa, Immaculate Conception itu 8 Desember, ya. 8 Desember, lalu Maria di Motherhood atau Maria sebagai Bunda Allah itu 1 Januari, ya. Lalu yang berikutnya perpetual virginity. Bunda Maria tetap perawan, ya. Ini menunjukkan bahwa ada dua hal, ya, bahwa Bunda Maria ini mengapa tetap perawan. Mengapa apa dasarnya Bunda Maria ini tetap perawan? Ya, jadi Bunda Maria tetap perawan sebelum, selama, dan setelah Yesus dilahirkan. Ya, bagaimana bisa, ya, orang sudah hamil lalu melahirkan tetap perawan? Tentu ini ada dasar dogmanya. Yang pertama, ini bukan tentang keperawanan secara fisik, ya. Yang keperawanan di sini, perawan ini artinya Bunda Maria ini seorang gadis yang suci, suci hatinya, ya, hingga ini seperti tak bernoda, ya, seperti perawan yang suci, masih lugu, masih polos, masih suci, ya. Itu artinya perpetual virginity, karena baik sebelum dan Yesus lahirkan Bunda Maria tetap hidup suci, ya, hidup kudus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu ini memiliki pesan bahwa eh, bisa juga secara fisik, karena sama seperti Yesus, ya, ketika Yesus dikandung dengan oleh Roh Kudus, peran serta laki-laki atau suaminya atau Santo Yosef. Jadi jika Bunda Maria bisa mengandung Yesus, ya, tanpa adanya hubungan suami istri yang merusak keperawanannya, sama ketika Yesus dilahirkan, ia pun tidak akan merusak keperawanan
keperawanan ibunya. Ya, itu dasar pemikirannya, logikanya sama seperti Yesus yang dikandung masuk ke dalam rahim Bunda Maria tanpa merusak keperawanan Bunda Maria. Ketika Yesus dilahirkan, ia pun tidak merusak keperawanan ibunya. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, saya rasa sekian ya. Nanti berikutnya akan dijelaskan di minggu-minggu berikutnya, di berikutnya tentang keempat dogma ini. Jadi, keempat dogma ini hanya mengantarkan mengapa kita ini bisa yakin berdoa rosario dengan mengucapkan salam Maria. Ya, salam Maria pun semuanya ada di Alkitab. Ya kan? Salam Maria penuh rahmat, ya, Tuhan sertamu. Ya, ini seperti sapaan malaikat Gabriel ya ketika Maria menerima kabar gembira ya penuh rahmat lalu Tuhan sertamu ya ya Hail Mary, full grace, the Lord is with you. Ya, jadi ini seperti sapaan Bunda Maria. Siapa terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus ya. Ini seperti sapaan Santa Elizabeth ya ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, siapakah ibu Tuhanku ya sehingga engkau mengunjungi aku ya. Lalu berikutnya juga Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini adalah doa kita. Mengapa kita bisa berdoa demikian? Ya, karena kita percaya Bunda Maria sudah diangkat ke surga, yakini bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Bunda Maria tidak diangkat, tidak eh, dikandung tanpa noda dosa, ia suci, sehingga Bunda Maria bisa mendoakan kita orang yang berdosa ini supaya kita pun diluputkan dari dosa dan juga kita bisa menyebut dia sebagai Bunda Allah ya karena Bunda Maria adalah Bunda Yesus ya Bunda Maria melahirkan Yesus sehingga Bunda Maria disebut sebagai Bunda Yesus Kristus. Dan siapa itu Yesus Kristus? Ya, Yesus Kristus adalah Allah. Dan karena Bunda Maria melahirkan Yesus yang adalah Allah, maka Bunda Maria pun bisa disebut sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Dan mengapa dipilihnya 1 Januari, ya, itu juga ada alasannya. Karena kita ingin sepanjang tahun ya 1 Januari itu adalah tahun baru ya. Jadi kita baru ini dengan memohon perlindungan dan doa dari Bunda kita ini Maria sebagai Bunda Allah dan juga Bunda Yesus ya. Jadi semoga di setiap kita mengawalinya dengan berdoa bersama Bunda Maria, memperingati Bunda Maria sebagai Bunda Allah, kita pun bisa menjalani hari-hari sepanjang tahun dengan sukacita, penuh kedamaian, karena Bunda Maria mendoakan kita senantiasa ya. Dan juga tadi Immaculate Conception tanggal 8 Desember. Mengapa tanggal 8 Desember? 8 Desember ya, karena ini dihitung mundur ya, dicocokkan dengan ulang tahun Bunda Maria. Kapan ulang tahun Bunda Maria? 9 September ya 8 September jadi 9 bulan setelah 8 Desember adalah 8 September ya jadi mengapa 8 September karena 9 bulan setelah Bunda Maria dikandung ya oleh Santa Ana ya Desember ya kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih. Semoga Bunda Maria mendoakan kita senantiasa.